yang membatasi kita itu kadang-kadang adalah satu, tidak mau mencari informasi, kedua bersifat menunggu. Makanya jiwa-jiwa mahasiswa atau engineer muda nanti ini harus bersifat fighter seperti itu. Jangan menjadi fighter tanpa persiapan. Mulai dari sekarang harus menambah ilmu, menambah wawasan. Kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Dalam kasus penyediaan teknologi ini, pasti bukan orang lain yang akan masuk, pasti dari orang di sini gitu. Sesuai dengan konsep kita bahwa kita tidak merusak alam dan 70% hutan tetap terjaga, itu bisa terwujudkan. Karena target kita akan menjadi kota yang terlayak untuk dihuni sedunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Iksan. Ya, hari ini aku menjadi host ya di kampus Uniba, salah satu kampus terbaik dan terbesar di Kota Balikpapan. Dan hari ini aku ada di Fakultas Teknik Sipil, yang mana mereka habis ngadain acara seminar nasional dengan tema pengaruh IKN terhadap infrastruktur Kalimantan Timur. Nah, mereka temanya keren banget ini ya, karena di Kalimantan Timur ini kan akan dijadikan ibu kota negara yang baru dari Indonesia dengan nama Nusantara. Nah, hari ini aku nggak sendirian, tapi aku bahasanya itu bakal ngobrol sama beberapa pakar dan praktisi yang ahli di bidangnya terkait tema yang kita bawakan pada hari ini. Oke, langsung saja kita kenalan dengan para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Junaidi. Pak Junaidi dari mana, Pak? Saya selaku praktisi ya. Saya dari Balai Besar Jalan Nasional Kalimantan Timur. Balai Besar Jalan Nasional. Ya. Oke. Yang kedua ada Bapak Sakti Aji Adisasmita. Dari mana, Pak? Saya dosen dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Dari Sulawesi berarti ya? Iya, tapi saya bukan pakar. Karena kalau membaca belum masuk pikiran sudah menguap jadi sebagai pakar. Oke. Kemudian saya Sri Atmaja Putra dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari Jogja. Wah, Bapak dosen di bidang apa ini, Pak? Dosen atau apa ini, Pak? Dosen di Teknik Sipil. Teknik Sipil juga ya? Oke, yang terakhir dengan Pak siapa? Saya Pak Luki Karoles. Saya itu praktisi juga, merangkap akademisi. Kebetulan kali ini mewakili pusat studi prasarana pembangunan perancangan prasarana. Oke, dari sarana prasarana ya, Pak ya? Ya. Ngobrolin tentang infrastruktur yang akan dibangun di ibu kota negara baru ini, Pak. Sebenarnya infrastruktur yang bagaimana, Pak, yang akan dibangun di tempat yang notabene daerahnya itu perbukitan, terus hutan, dan juga akses ke sana itu masih susah, Pak, seperti itu. Itu siapa duluan nih yang mau menjelaskan, boleh? Bebas, dari Pak Juni. Oke. Boleh. Yang pertama adalah infrastruktur jalannya dulu. Jadi konektivitas untuk menuju ke lokasi ibu kota negara itu yang harus kita dahulukan. Oke. Yang pertama kita bangun jalur logistik, jalan untuk mengangkut material untuk pembangunan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Terus untuk akses menuju ke ibu kota negara tersebut, yang pertama adalah akses dari Kota Balikpapan dulu.
sebagai kota penyangga atau kota mitra untuk mendukung ibu kota negara tersebut. Nanti kita akan membangun jalan tol dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan. Panjangnya lebih kurang 47,5 km. Oke. Berarti itu, sorry Pak, saya potong. Berarti itu nanti bakal nyebrang laut atau via darat semua Pak? Akan nyebrang laut juga. Nanti kita akan buat satu jembatan lagi. Tapi kita rencananya akan membangun Imers Tunnel. Imers Tunnel ini jembatan bawah laut. Terowongan bawah laut. Ya, keren, betul. Berarti lewat di bawah laut gitu, itu panjangnya berapa kilo Pak kalau untuk yang di bawah? Sekitar 1,2 kilo. 1,2 kilo. Ya. Nah, kalau untuk pembangunan jalan sendiri, itu diproyeksikan berapa lama ini? Sebelumnya gini tanya, berapa lama untuk pembangunan ibu kota ini pada umumnya sih Pak, kalau ibu kota baru itu? Kalau membangun, karena pembangunannya kan secara bertahap. Jadi target pertama pembangunan ibu kota negara ini adalah pembangunan sampai tahun 2024 dulu. Oh, tahap pertama berarti ya? Tahap pertama. 2024. Ya, jadi kalau di sana yang akan dibangun pertama kali adalah satu istana presiden, dua kantor Kemenko, terus juga kantor DPR, MPR, terus kantor TNI maupun dari kepolisian. Itu yang dahuluan. Dan infrastruktur yang dibangun juga adalah infrastruktur jalan-jalan utama yang akan langsung menuju ke istana presiden tersebut. Ya, namanya Jalan Sumbu Kebangsaan. Mantap ya. Pak, nanti apakah di ibu kota negara baru nanti akan dibangun bandara lagi Pak atau tidak? Nanti akan dibangun bandara VVIP. Bandara VVIP itu yang gimana Pak? Bangunnya itu berada di sekitar Pulau Balang. Sekitar 7 kilo dari jembatan Pulau Balang atau sekitar 20 kilo dari kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, itu jembatan bandara VVIP ini khusus untuk tamu-tamu kepresidenan, merangkap juga untuk bandara TNI Angkatan Udara. Berarti bandara khusus untuk kegiatan kenegaraan aja tuh Pak? Betul. Kalau untuk bandara domestiknya, nanti dari Sepinggan maupun Bandara AP Pranoto di Samarinda. Jadi tetap untuk bandara domestiknya melalui dua kota penunjang tadi. Ya. Nah, dengar-dengar juga nih, ibu kota negara yang baru ini memiliki konsep yang dinamakan Smart City. Nah, ini kayaknya Pak Siat Maja ini yang bisa menjelaskan. Gimana nih Pak konsep Smart City yang bakalan diterapkan di ibu kota negara yang baru ini Pak? Baik, bicara mengenai Smart City itu sebetulnya sudah lama konsep itu ya, dan sudah digunakan oleh banyak negara di luar, sehingga dalam IKN ini apabila kita ingin mengangkat IKN sebagai Smart City, tentu harus kita siapkan yang namanya ICT-nya. Ya, karena ICT itu akan mendasari dari pembangunan Smart City itu sendiri. Betul. Jadi ICT, Information, Computation, dan teknologi itu atau TIK ya, itu akan menjadi dasar. Karena semuanya akan diatur
secara digital ya, data itu akan dikumpulkan, baik itu kita bicara mengenai katakan infrastruktur, kita bicara mengenai siapa yang menggunakan infrastruktur itu, kendaraannya, orangnya, segala aktivitas itu akan terkumpul menjadi satu data yang kita sebut atau kita namakan big data. Oh, oke. Nah, big data itu kan menjadi tambang data ya, kita sebut sebagai data mining. Data ya. mining. Nah, di situ harus dikelola. Ya, jadi nanti ada terobosan-terobosan untuk membuat Internet of Things gitu ya. Kemudian kalau data itu harus diproses secara otomatis, memberikan keputusan cepat, berarti kita perlu alat-alat seperti artificial intelligence dan seterusnya. Wow. Jadi bicara mengenai smart city ini bicara mengenai masa depan Indonesia. Berarti kita bakal jadi negara yang banyak bahasanya menggunakan AI gitu Pak ya? Ya betul, Nah, harus begitu. Jadi masalahnya kalau ada AI berarti ada pemangkasan tenaga kerja dong kalau gitu Pak? Sebetulnya tidak begitu ya. Jadi ini salah untuk menerapkan bahwa seakan-akan ini akan menggantikan. Tidak ada yang menggantikan. Jadi transformasi digital atau teknologi digital ini adalah shifting mindset. Yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang dilakukan dengan terekam. Datanya live ya, terkumpul banyak dan sebagainya. Nah, data-data inilah nanti akan diolah, dimonitor. Nah, sehingga masyarakat nantinya untuk mensupport smart city, dia harus menjadi smart people. Benar. Jadi orang-orang yang memang nanti kita siapkan untuk bisa menggunakan, merespon, mengoperasikan teknologi-teknologi itu dalam apapun bidang. Ya, tidak hanya teknik sipil, katakan di sini infrastruktur, perbankan, keuangan kita sudah pakai itu kan. Jadi sudah tidak aneh lagi sekarang kita transfer uang berapa juta langsung dalam waktu detik bahkan sekarang kan. Iya, pakai handphone. Digital bank itu ya. Betul. Jadi itu sebetulnya yang disebut sebagai era digital saat ini. Oke, berarti tetap ada human-nya ya di situ yang untuk mengoperasikan. Harus. Berarti isu yang beredar di mana di masyarakat ini yang dimana katanya nanti adanya smart city menggunakan AI kemudian bisa mengurangi jumlah tenaga kerja itu ditepis dengan hal itu tadi ya karena tetap ada human atau pilot yang mengendalikannya. Jadi ini lebih banyak ke mengefektif dan efisiensikan sebuah pengoperasian. Gitu. Keren. Berarti di sini ada peran dari para teman-teman mahasiswa yang nantinya bakal menjadi insinyur-insinyur yang bisa menerapkan hal tersebut Pak ya? Betul. Boleh nih, coba dijelaskan apa sih nanti peran mahasiswa terutama insinyur teknik di dalam ikut mengelola IKN nanti nih Pak? Ini mungkin Pak siapa ini ya yang bisa? Dari dosen? Pak Luki. Boleh Pak Luki. Iya, jadi Ibu Kota Negara baru ini kan dirancang dengan begitu baiknya ya, dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih modern. Nah, peran kita sebagai mahasiswa atau nanti secara mereka selesai ya menjadi seorang engineer kalau di bidang ilmu teknik sipil itu harusnya bisa punya kapabilitas ya, nah punya kemampuan. Nah, faktor-faktor itu penting disiapkan dari sekarang. Karena tahap 1 ini IKN itu kan sampai tahun 2024 ya. Tahap kedua sampai berikutnya itu nanti sampai di akhir tahun 2045 kalau nggak salah. Nah, dari sekarang itu ya harus disiapkan seperti mereka lebih paham dengan teknologi, paham dengan alat-alat yang sekarang lebih update lah seperti itu. Dan kalau bisa jangan cuma kalau dari teknik sipil itu jangan cuma mereka itu belajar mengenai teknik sipil, tetapi lebih banyak belajar juga mengenai elektronika, matematika, mesin sehingga mereka
tidak tertinggal jadinya ya, seperti itu. Jadi mengcombine antara pengetahuan sipil dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, sehingga mereka bisa lebih bersaing di IKN nanti. Karena dari sekarang pasti bukan orang lain yang akan masuk, pasti dari orang di sini gitu. Benar. Berarti operator-operator atau nanti yang bisa menjadi tenaga apa ya bahasanya, eksekutif yang ada di IKN itu harusnya dari anak-anak lokal Pak ya, harus seperti itu. Keren. Nah, kalau ngomongin pengaruh infrastruktur terhadap Kalimantan Timur nih IKN, mungkin dari Pak Aji ada pendapat nih Pak. Kan kalau Bapak tadi bahas sebenarnya tentang konektivitas jaringan infrastruktur transportasi terintegrasi ya Pak ya. Nah itu yang seperti apa itu Pak? Berarti berkesinambungan dengan Pak Junaidi ini ya? Iya, betul. Jadi intinya adalah sorry Pak, mungkin agak dekat. Intinya adalah konektivitas transportasi itu yang komprehensif, intermoda, antarmoda, dan multimoda. Tidak hanya subsektor transportasi darat saja, laut dan udara juga. Tadi disampaikan oleh Pak Sri Smart City. Saya introduce di PPT saya itu adalah konsep Airport City. Airport City ini sudah lama diintroduce oleh Kasarda waktu itu. Bagaimana Airport City itu mengembangkan airport dengan kawasan-kawasan di sekitarnya. Ada kawasan industri, perdagangan, perumahan, mall, kuliner, logistik dan sebagainya. Dan Airport City ini harus diikuti dengan Smart Airport yang menitik beratkan kepada safety and security, kemudian operasional yang maju, smart parking dan sebagainya. Karena airport ini merupakan pintu gerbang pergerakan penumpang dan barang yang cepat, aman dan lancar. Jadi kalau IKN nanti berpindah ke wilayah Indonesia Timur, ada 3 kota super hub ya. Ada Balikpapan, ada Samarinda dan IKN. Maka International Airport di Balikpapan, Domestic Airport di Samarinda, dan VVIP Airport di ibu kota negara ini harus sesuai tatanan kebandarudaraan dan mengikuti pola multi airport system. Oke, keren. Berarti kalau dari pemaparan Bapak itu menitik beratkan pada airportnya ya, karena di situ pintu gerbang yang terjadi cepat pertukaran orang keluar masuk seperti itu Pak ya. Nanti dari airport dia menyebar transportasi darat, baik transportasi massal ya, baik kereta api, LRT, MRT, BRT dan sebagainya, dan terkoneksi ke pelabuhan, baik penumpang maupun logistik. Oke. Berarti kalau aku bisa ambil gambaran, nantinya IKN ini menjadi sebuah lokasi yang terintegrasi secara teknologi juga, tapi didukung dari kota-kota sekelilingnya yang kayaknya bisa jadi ada batasan masuk ke sana itu Pak ya? Gimana itu Pak? Jadi kayak takutnya kota-kota yang di sekitarnya ini malah tertinggal gitu. Justru harus maju bersama sebagai mitra ya. Tapi ada daerah-daerah konsolidasi. Jadi kan tidak semua bisa masuk ke IKN ya, seluruh kendaraan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jun, bahwa ada semacam titik-titik konsolidasi. Jadi dari wilayah provinsi lain itu masuk dan keluarnya ke provinsi Kalimantan Timur. Jadi diharapkan pertumbuhan ekonomi wilayah itu akan meningkat, maju bersama, bukan
hanya beberapa kota yang maju saja. Oke. Oh ya Pak, tadi aku sempat juga ngikutin seminarnya. Tadi ada outer ring road dan inner ring road. Nah, itu konsepnya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Mungkin bisa saya jelaskan. Oh ya, gimana Pak? Mari Pak. Jadi konsep konektivitas jalan di kawasan inti pusat pemerintahan ini nantinya akan dibatasi atau disekat dengan jalan lingkar luar atau outer ring road istilahnya. Nanti di sana supaya ibu kota negara ini menjadi smart ya, menjadi bersih, tidak amburadul, dia ditata demikian. Nanti kendaraan-kendaraan berat dari provinsi, dari kota, stopnya di outer ring road itu. Oh. Ya, jadi nanti mungkin di outer ring road situ akan ada semacam area parkir yang luas untuk pemberhentian kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan logistik maupun kendaraan-kendaraan yang melayani lintas angkut dari jarak jauh. Sehingga nanti untuk masuk ke dalam inner ring road atau kawasan inti pusat pemerintahannya itu sudah mobil-mobil khusus, ya baik itu mobil yang ukurannya lebih kecil ataupun mobil-mobil listrik. Nanti akan ada mobil listrik di sana, termasuk ada shuttle bus yang juga menggunakan tenaga listrik, supaya kita bisa menekan emisi karbonnya. Jadi di situ kita benar-benar jaga supaya kawasan inti pusat pemerintahan ini menjadi kawasan yang bebas polusi. Oh, keren. Seperti itu. Iya. Nah, bisa dijelaskan ini tentang pemaparan tentang smart city-nya seperti apa, konektivitas transportasinya seperti apa. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan apa? Apakah teman-teman mahasiswa di Kalimantan Timur ini sudah bisa mencapai kapabilitas untuk mengikuti ke program dari adanya IKN ini, Pak? Boleh, siapa ini? Mungkin dosen yang bisa menjelaskan ini. Harusnya harusnya bisa ya. Karena sekarang kan informasi itu kan tidak dibatasi dengan face to face. Sekarang dengan adanya teknologi, siapapun dimanapun selama mungkin masih ada jaringan, mereka bisa mengakses informasi itu. Jadi pembelajaran juga itu kan tidak harus di kampus ya, tidak harus di sekolah, tapi di rumah pun bisa. Artinya ketika orang dalam kendaraan, di kapal atau kecuali pesawat ya, kita bisa mengakses informasi apa saja dengan ada gadgetnya di kita. Seharusnya bisa, karena pada dasarnya kan kemampuan kita kan semua sama ya, hampir sama. Tapi yang membatasi kita itu kadang-kadang adalah satu, tidak mau mencari informasi, kedua bersifat menunggu. Betul. Harusnya kita lebih proaktif. Jadi kalau untuk mengimprove kemampuan kita harus lebih aktif harusnya. Dan jangan lupa ya Pak, dengan adanya IKN di sini pasti akan timbul persaingan yang sangat besar. Betul. Nah, itu kata kuncinya adalah persaingan. Makanya jiwa-jiwa mahasiswa atau engineer muda nanti ini harus bersifat fighter seperti itu. Karena yang kita tahu takutnya nih Pak ya, takutnya kan ada isu bahwa ketimpangan pendidikan antara daerah Jawa dengan daerah Timur itu kan ada gap seperti itu kan. Takutnya nanti ketika ada perpindahan IKN, kebanyakan yang diambil, yang direkrut adalah anak-anak dari Pulau Barat seperti itu. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Karena informasi sekolah itu masih ditetapi masih tatap muka. Sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa mengakses informasi dari dunia luar, bukan cuma di Indonesia. Itu hanya dari kita sendiri. Bagaimana mau meningkatkan kemampuan kita. Jadi jangan menyalahkan
oh iya di sana dipakai. Nah makanya saya katakan bahwa sifat percaya diri itu juga harus ada gitu. Jangan mengklaim wah ini dari barat aja dipakai. Ya karena kita nggak mau masuk di situ. Iya. Nah gimana mau masuk? Kita nggak percaya diri. Baru ketemu lulusan dari ini, wah nggak berani. Salah itu. Harusnya apa yang kita miliki, ayo kita kan orang lokal. Kita ini sudah punya modal dasar mengetahui lingkungan di sini kan. Betul. Setidak-tidaknya modal itu yang menjadi hal yang membuat kita menjadi unggul gitu. Nah mengenai ilmu, kemampuan diasah dong, bukan cuma tinggal duduk mengharap datang ngajar, nggak gitu. Ya kan gitu kan, harus seperti itu gitu. Nah itu tuh pesan buat teman-teman terutama mahasiswa, harusnya ketika ada sesuatu hal yang positif seperti ini, kalian punya rasa, bener kata Bapak tadi, fighter ya, seperti itu. Jadi kita bisa bersaing, tunjukkan bahwa kita anak daerah itu mampu untuk bersaing seperti itu. Karena dan ada satu lagi Mas. Apa itu Pak? Yang penting itu adalah bukan cuma melihat ya, bukan cuma mengamati, bagaimana menciptakan peluang. Makanya tadi dalam pemaparan saya mengatakan bahwa terkadang itu kita hanya terpaku pada kayak ruangan ini. Kita hanya melihat bahwa ini plafon yang bagus, pintu yang bagus. Tanpa kita mau berani keluar, kita nggak tahu bahwa ternyata punya kita itu masih mungkin masih belum sempurna gitu. Jadi harus istilahnya berani, kemudian juga ya mau membenahi diri gitu seperti itu. Oke, wah keren ya. Jadi itu teman-teman sudah dijelaskan ini, IKN itu sudah nyata pindah. Sudah benar-benar pindah kan Pak ya? Udah pindah. Sudah kan sudah diundang-undangkan kan ya? Jadi itu persaingan buat kita-kita, persaingan buat teman-teman mahasiswa terutama yang sebagai kalau bisa dibilang adalah agent of change ya. Nah, jadi buat kalian yang masih belajar gitu, bener-bener lah bersungguh-sungguh, kemudian carilah informasi sebanyak-banyaknya. Karena di dunia digitalisasi ini, di era 4.0 ini, semua akses informasi itu ada di genggaman. Jadi kalian tergantung dari kaliannya sendiri mau mengembangkan diri atau tidak. Jadi selain punya hard skill, juga harus memiliki soft skill yang mendukung kalian untuk maju, bahkan bisa berguna bagi nusa dan bangsa seperti itu. Wah, keren. Oke, Pak, kalau ngomongin mahasiswa dari teknik sipil nih, yang saat ini yang paling nyata yang bisa mereka lakukan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini apa? Yang paling nyata saat ini yang bisa dilakukan Pak? Karena kita sekolah aja jarang tatap muka, terus jarang ketemu orang gitu kan. Ini bagaimana kita bisa berpartisipasi seperti itu? Ya sebenarnya banyak hal. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Sekarang dengan justru kalau saya berpikir dengan misalnya kuliah online ya, berarti kesempatan untuk mencari ilmu di tempat lain yang di sekitar kita itu ada. Misalnya contoh, kalau sekolah online berarti kan jamnya bisa diatur ya. Dia bisa aja pergi magang di tempat lain, belajar untuk taruhlah misalnya ilmu ukur tanah, kemudian mengenai alat-alat bor ya seperti itu, sondir. Dia bisa dapatkan kok sebenarnya dengan adanya kampus Merdeka Belajar, bisa dari pihak kampus menjabatani dengan dunia usaha seperti Kebalai, diadakan kerjasama, mahasiswa bisa turun langsung gitu kalau memang statusnya masih mahasiswa. Tapi kalau statusnya sebagai sarjana, ya sudah bisa langsung sih sebenarnya masuk ke dalam gitu. Tinggal ya memang keterampilan yang dimiliki itu akan menentukan posisinya dia di mana, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan buat Pak Sri. Nah, kan ini kan kalau melihat smart city itu berarti mengandalkan konektivitas yang cepat seperti itu, Pak. Nah, kalau dilihat dari infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur ini, apa yang perlu ditingkatkan untuk pertama kali nih, Pak, untuk menunjang konektivitas tersebut, Pak? Iya, ini tantangan ya. Jadi saya tidak bilang masalah, ini tantangan.
Tantangan pertama, kita sudah ada perencanaan yang jelas mengenai IKN, sehingga selanjutnya kita tinggal menghitung kebutuhan. Tentu kebutuhan ini kita akan penuhi itu bertahap. Jadi tidak langsung misalnya kita butuh kapasitas bandwidth misalnya sekian. Harus tahun depan dibuat ataupun disiapkan, enggak begitu. Jadi kita menghitung pentahapannya. Tadi kan sampaikan Pak Jun, nanti perpindahannya juga bertahap. Mungkin intinya dulu, kemudian penunjangan Menko. Sambil itu disiapkan, maka dari sisi IT ini dilengkapi. Nah, tantangan yang kedua, selain kapasitas yang harus kita siapkan bertahap, yaitu keamanan, security. Karena besok kita bermain-main cloud kan. Jadi data itu tidak di tempat tapi di awang-awang misalnya itu di cloud. Ya benar. Itu orang kalau misalnya mereka memiliki misalnya tantangan kita hacker lah misalnya gitu. Iya. Bisa dijebol. Jadi artinya di situ nanti security system berlapis-lapis firewall-nya harusnya kita akan susun. Itu sistem itu juga tidak mudah untuk dibuat. Sehingga PR ini menjadi tantangan ke depan. Saya setuju sekali sampaikan Pak Jun tadi di dalam seminar, pembangunan ini harus bertahap. Karena sekaligus kita belajar. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan dengan kemampuan kita saat ini. Namun juga kita juga tidak bisa bertumpu kepada orang lain. Iya, benar. Kalau bertumpu orang lain kita sangat tergantung. Jadi sambil menyiapkan proses pembangunan itu, kita belajar, teknologi kita adopsi, kemudian kita pelajari dengan baik dan teliti, dan kemudian kita bisa membuat sendiri atau mengimplementasikan. Kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri dalam kasus penyediaan teknologi ini. Ya, wah keren ini. Mungkin teman-teman yang di sini ada mau bertanya di belakang kamera? Ayo, ada yang mau ditanyakan, Mas Leo? Oke, mungkin saya mau nanya nih ya. Ya, boleh. Kemarin kan saya sempat ke IKN nih Pak. Sebelumnya itu saya udah pernah lihat petanya. Itu di sana itu lurus banget, datar. Sedangkan di lokasi itu levelnya beda-beda. Itu kira-kira berapa? Perlu gak sih diratain juga atau ganti peta? Gimana tuh? Pak Jun ya. Ya. Pak Jun. Ya, memang tantangan terberat kita nanti yang untuk membangun IKN ini ya. Yang pertama adalah karena kontur tanah kita yang memang tidak rata. Di situ satu sisi kita diberi tantangan untuk tidak merusak alam. Oke. Jadi sebisa mungkin nanti kami akan menerapkan teknologi, misalnya untuk ada menggali atau melalui suatu bukit ketinggian yang di atas 15 meter, kita akan menggunakan tunnel. Jadi kita tidak akan potong gunung tersebut. Begitu juga untuk yang kedalaman di bawah 15 meter, kita akan menggunakan jembatan, atau di daerah-daerah yang ketinggiannya 5 sampai 15 meter kita akan menggunakan overpass. Jadi tidak semua main galian timbunan saja. Jadi supaya keaslian alam itu tidak terganggu. Jadi memang dari cost ya tentunya akan lebih mahal. Tetapi kita sesuai dengan konsep kita bahwa kita tidak merusak alam dan 70% hutan tetap terjaga, itu bisa terwujudkan. Kita akali seperti itu. Wah, walaupun itu akan mengeluarkan kos yang lebih besar Pak ya? Iya. Untuk waktu yang singkat sepertinya mahal, tapi untuk jangka waktu yang panjang itu akan menjadi sesuatu yang pantas lah, sesuatu yang yang wajar, karena target kita
akan menjadi kota minimal 10 urutan ke-10 dari kota yang terlayak untuk dihuni sedunia. Wah, keren. Wah, Kira-kira gitu, Pak. Seperti itu ya. Wah, mantap. Begitu Bang Leo. Nah, kalau melihat dari penjabaran Pak Jun tadi, berarti ngikutin kontur tanah itu Pak. Iya, Jadi betul. kalau ada yang bukit dibuatkan terowongan, kalau ada yang lembah dibuatkan jembatan. Ya. Nah, ini permasalahannya kalau untuk airport gimana Pak? Ayo, Pak gimana Pak? Airport kan harus butuh lahan yang rata semua ini Pak. Tidak juga, karena kalau terminal sekarang ini kan bisa leveling ya, jadi bisa mengikuti kontur. Juga untuk runway memang sebaiknya dia datar, apalagi paling bagus itu seperti di Sepinggan kan dia airportnya itu terletak di pinggir pantai ya, jadi sebagian pembebasan lahan itu sudah tidak dia tidak terhambat oleh pembebasan lahan, apalagi malah ke depan itu runway itu bisa leveling juga ya. Jadi tidak terhambat oleh kontur tanah itu, baik di terminal maupun di sisi udaranya. Oh gitu, berarti kalau runway leveling ada yang di atas, ada yang di bawah gitu Pak ya? Bisa, itu ke depan sudah modelnya akan seperti itu. Untuk apa ya, mengantisipasi kapasitas yang berlebih. Oh, keren. Malah ada juga model runway yang circular. Jadi dia agak mutar gitu ya. mutar. Wah, keren. Wah, ternyata kalau dari penjabaran Bapak-bapak ini, ibu kota baru nantinya bakal menjadi salah satu kota yang benar-benar menerapkan teknologi dan maju, terintegrasi, ramah lingkungan juga Pak ya. Ya. Karena mengusung smart city, green city tadi tuh ya. Blue City. Blue City. Bersahabat dengan alam ya. Iya. Ada danaunya juga nanti. Nah, berarti kalau untuk IKN nanti ini, itu apakah khusus untuk pemerintahan atau juga seperti kayak ekonominya, pariwisatanya atau gimana tuh Pak? Ada. Jadi yang untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu yang akan dibangun pertama kali. Nantinya ada juga klaster-klaster untuk pendidikan, untuk kesehatan, juga untuk bisnis, pariwisata ada. Tapi masuk di tahapan berikutnya. Oke. Kawasan IKN dan kawasan perluasan IKN. Oh, jadi kalau yang selebihnya selain yang pemerintahan adalah kawasan perluasan IKN. Iya. Seperti itu. Wah, keren. Jadi kawasan inti pusat pemerintahan 5.600 hektar luasnya. Kawasan IKN sendiri 56.000 hektar. Ya, terus untuk kawasan perluasan itu 256.000 hektar. Wow, luas sekali, luar biasa. Oke Pak, mungkin ini terakhir ya sebagai penutup. Boleh dong Pak kasih kesan dan pesan terhadap perpindahan IKN ini terhadap teman-teman mahasiswa yang ada di Balikpapan, Samarinda, ataupun yang lagi nonton kita semua ini Pak. Boleh Pak? Mulai dari Pak Jun dulu Pak. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, ya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kami dari PUPR dengan sangat terbuka ya untuk menerima adik-adik ikut bersama-sama membangun IKN ini. Bisa dengan melalui kerjasama dengan universitas yang ada, baik dengan
ITK, Uniba, Unmul yang sudah sebagian besar sudah kami jalin kerjasama. Jadi kami tawarkan adik-adik untuk bisa kerja praktek atau bimbingan skripsi, bisa kita sama-sama untuk belajar dalam membangun ibu kota negara ini. Wow, Siap kita. Siap, harus siap tuh teman-teman. Oke, kalau dari Pak Sakti gimana Pak? Ya, pesan saya untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, jangan jadi penonton di rumah sendiri, harus jadi fighter seperti Pak Luki sampaikan. Tetapi menjadi fighter tidak asal fighter, perlu ada persiapan. Jadi jangan menjadi fighter tanpa persiapan. Mulai dari sekarang harus menambah ilmu, menambah wawasan, dan seperti tadi yang Pak Jun sampaikan bahwa dengan senang hati Balai Besar Jalan itu mengundang adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk berpartisipasi, kerja praktek dan segala macamnya. Apalagi sekarang Menteri Pendidikan kan menyampaikan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi sangat peluang sangat terbuka untuk teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk ikut kerja praktek atau ikut berpartisipasi di IKN. Makasih. Oke, wah keren. Kemudian Pak Sri boleh? Untuk mahasiswa, ini IKN ini kan satu proyek besar, satu kegiatan yang sangat besar ya di Indonesia dan membawa perubahan. Kita harus melihat ini sebagai tantangan. Jadi mahasiswa bisa melihat sebagai tantangan, kemudian menyiapkan diri, membuka wawasan dan cakrawala, dan jangan segan-segan untuk berani belajar di luar bidangnya. Jadi kita out of box itu malah sekarang dikejar atau diminta. Jadi berpikir lebih luas karena dunia ini tidak sempit, tidak harus satu bidang. Nah, sehingga tadi kombinasi antara sipil IT misalnya, sipil perencanaan wilayah, teknik sipil dengan mungkin kita berbicara mengenai pengelolaan, manajemen dan seterusnya, ini menjadi tantangan kita ke depan. Yang disampaikan Prof. Sakti, kegiatan MBKM Kampus Merdeka Belajar ini peluang bagi kita untuk bisa melewati batas-batas itu. Oke, terima kasih. Dan terakhir dari Pak Luki. Iya, ini saya mau ngomong sudah ngomongin semua. Jadi saya cuma tambahkan satu saja bahwa buat teman-teman mahasiswa berhenti untuk menyalahkan kondisi atau dengan segala macam alasan seperti di sana lebih maju, di barat lebih maju. Stop. Ayo, kita bisa ini. IKN ini di daerah kita gitu. Kita punya kesempatan yang lebih besar. Betul. Tapi dengan banyak catatan seperti tadi. Jadi jangan lagi menyalahkan, oh iya mungkin kita terpinggir di sini karena di sana lebih maju. No. Sekarang nggak ada lagi prinsip seperti itu. Jadi berhenti menyalahkan keadaan, tapi justru lebih fokus kepada membuat diri kita lebih dapat bersaing seperti itu. Betul. Keren. Oke. Bisa tambah sedikit. Boleh, Pak. Tadi apa yang disampaikan Pak Sri itu benar sekali. Jadi tidak hanya satu bidang saja yang dipelajari. Dan di sini pakar ini sudah membuktikan Pak Sri ini bisa di geoteknik, di elektro, di fisika. Pak Luki di teknik sipil. Kemudian belajar ekonomi juga, belajar manajemen, dan Pak Jun ini selain insinyur dia juga penyanyi. Jadi boleh bisa berarti di satu lagu ini.
Wah, luar biasa. Dan itu sudah terimplementasi. Iya, benar. Itu sudah. Ini buktinya teman-teman ya, orang-orang yang multi talent lah ya, bisa dibilang. Nah, jadi saat ini teman-teman mahasiswa itu harus menjadi sosok yang multi talent tadi. Jadi nggak hanya misalnya kalian di teknik sipil aja dikerjain, tapi ekonomi juga harus, manajemen, keuangan. Nanti kan kalau mau bangun bina rumah tangga, keuangan butuh Pak ya. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Nah, bisa juga jadi penyanyi. Ya, apalagi stres tinggi kan. Oh iya benar. Iya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Wah, keren banget ya pembicaraan kita pada hari ini. Semoga teman-teman yang mendengar atau yang menonton ini termotivasi untuk bisa lebih meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Jadi benar kata Pak Sri tadi, nggak cuma satu bidang, tapi kalau bisa beberapa bidang, walaupun nggak semua, beberapa bidang seperti itu yang bisa kalian lakukan, dan kalian juga bisa ikut serta dalam pembangunan IKN. Buat teman-teman yang mau cari tempat magang atau praktek kerja di dinas PUPR bisa, di balai besar jalan bisa juga. Nah itu, atau di pertukaran pelajar antar universitas juga bisa bersekolah ya. Wah keren. Jadi kalian gak hanya belajar di kampus kalian, tapi juga mendapatkan wawasan-wawasan dari luar kampus, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Junaidi, terima kasih Pak Sakti, Pak Sri, dan juga Pak Luki. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini tuh nyampe lah ke teman-teman, seperti itu mereka bisa terinspirasi dan tergugah nantinya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman perjumpaan kita pada kali ini. Jika ada kesempatan lain, kita bakalan ngobrol lagi dengan orang-orang yang inspiratif yang tentunya bisa membangkitkan motivasi kalian untuk hidup lebih baik lagi. Oke, saya Iksan dan bersama dengan bapak-bapak hebat ini undur diri. Kami dari Kampus Uniba dari Fakultas Teknik Sipil mengucapkan terima kasih kalian telah memfasilitasi kita untuk bisa ngobrol bareng seperti ini. Oke Pak, pesan dari teman-teman teknik ini salah satunya di sini. Kita bikin tagline dulu untuk teman-teman dari teknik sipil. Oke, kita barengan Pak ya. Oke, siap. Ke tengah ya kameranya. Oke, Kampus Merdeka, salam teknik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.